Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Boolean operation, ya. Jadi Boolean operation itu juga ada di Google SketchUp. Caranya gimana menggunakan tools tersebut? Kita buat file baru dulu, ya sini. Oke, kita lihat di sebelah kiri di bagian toolbar yang kiri. Nah, di sini untuk Boolean operation itu ada di grup outer cell ini ya. Jadi ada outer cell, kemudian ada union, kemudian ada subtract, ada trim, ada intersect, dan ada split ya. Saya akan menjelaskan masing-masing tools, bagaimana cara menggunakan tools-tools tersebut pada gambar kalian ya, gambar di SketchUp. Pertama kita harus yakinkan dulu gambar yang kita buat itu dalam bentuk solid ya. Jadi dia tidak bisa digunakan pada objek plane. Oke, kita buat dulu satu buah kotak di sini ya. Kita akan jadikan balok. Kemudian kita pull ya. Kira-kira aja tingginya. Kemudian berikutnya kita buat objek satunya. Kita buat bentuk beda ya, misalnya lingkaran. Ya di sini kita buat. Oke, untuk tingginya kita pull sama dengan balok. Oke, selanjutnya kita sekarang sudah punya dua buah objek. Nah, bagaimana objek tersebut kita jadikan solid agar bisa digunakan atau diterapkan perintah boolean ya. Jadi masing-masing harus dijadikan grup atau komponen ya. Nah, ini kita blok semua dan sampai ada terbawa objek yang tidak termasuk dalam balok ini. Kalau sudah tinggal diklik kanan, kemudian pilih make a component. Nah, di sini diganti dulu nama komponennya. Nama komponennya menjadi balok ya. Kemudian di sini boleh ditambahkan deskripsi supaya bisa membuat keterangan pada objek yang kalian buat. Kemudian untuk alignmentnya bisa menggunakan beberapa metode di sini ya. Jadi bisa berdasarkan horizontal, vertikal. Nah, di sini saya pilih yang none, artinya berdasarkan sumbu X, Y, Z ya. Kalau sudah diklik OK, kita tunggu beberapa saat. Nah, berikut ini sudah jadi komponen ya. Jadi kalau kita klik dia kepilih semua. Untuk yang silinder juga sama, kita jadikan komponen. Kita blok, kemudian kita klik kanan, lalu pilih make a component ya, kasih nama silinder. Oke, kalau sudah diklik OK, kemudian berikutnya kita coba pindahkan objek silinder supaya bisa kita terapkan perintah boolean ya. Oke, kita pindahkan menggunakan tools move ya. Nah, ini tengahnya mana nih ya? Ini tengahnya. Oke, mana tengahnya belum dapat. Di tengah kita pindah yakin ke sini. Oke, harus pas ya. Harus pas supaya nanti pemotongannya atau proses booleannya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kalau sudah kita buat duplikat dulu objek ini, karena di sini kan di bagian boolean ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 objek. Nah, 6 objek ini kita akan buat masing-masing. Kita buat masing-masing untuk menerapkan setiap tools yang akan kita gunakan ya. Nah, ini orangnya kita hapus dulu aja. Oke ya, jadi kita buat jadi 6 ya. Jadi ini kita copy,
kemudian kita paste ya. Nah, kita taruh sejajar aja ya, sejajar dengan objek yang lama. Kemudian kita copy lagi, kemudian kita paste ya, sama kita buat sejajar. Oke, berikutnya satu lagi kita paste lagi. Nah, di sini. Oke ya, sekarang kita punya 6 pasang objek yang akan kita gunakan untuk latihan menggunakan tools boolean ya. Oke, kita lihat di sini ada 6. Kita coba satu-satu ya, mulai dari outer cell ya. Jadi outer cell ini digunakan untuk mendapatkan garis paling luar dari objek yang berpotongan ya. Nah, jadi kita pilih terus outer cell, kemudian kita klik objek atau komponen yang pertama, kemudian kita klik komponen yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi objek baru dengan bentuk baru yang terdiri dari penggabungan garis luar dari objek solid 3 dimensi ya. Selanjutnya kita gunakan atau kita coba terus yang kedua ya. Nah, di sini perintahnya adalah union. Union itu menggabungkan ya, menggabungkan dua buah objek. Kita coba. Jadi bisa kalau union bisa berhimpit atau berpotongan, bisa juga tidak berhimpit ya. Oke, jadi kita klik objek komponen 1, kemudian kita klik komponen 2. Nah, ini adalah hasil peleburan dari dua buah objek ya. Kita lihat bentuknya hampir mirip, bahkan sama ya dengan perintah yang pertama ya, yang outer cell. Oke, berikutnya kita coba yang ketiga. Yang ketiga itu kita lihat di sini perintahnya adalah subtract ya. Jadi subtract itu digunakan untuk memotong objek satu terhadap objek yang lain. Nah, di sini yang kita perlu tentukan adalah jadi karena ada dua objek, maka di sini ada pisau ya, istilahnya ada pemotong dan objek yang dipotong. Nah, objek yang mau dipotong, jadi yang kita pilih pertama kali itu adalah pisaunya ya. Jadi kita pilih pisaunya, misalnya silinder ini mau dipotong dengan balok ya, berarti baloknya dulu yang dipotong, nanti dia memotong silindernya. Oke, kita coba ya. Kita pilih subtract, kemudian kita pilih pisaunya ini ya, balok, kemudian dia akan memotong silinder. Nah, hasilnya seperti ini, pisaunya hilang ya, pisaunya hilang. Demikian juga sebaliknya kalau kalian mau memotong balok dengan silinder, jadi silindernya yang dipilih dulu, baru diklik komponen keduanya adalah baloknya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba perintah berikutnya, yaitu trim ya. Nah, kita coba trim. Coba kita geser dulu. Nah, di sini kita coba trim. Nah, di trim ini sebenarnya prinsipnya sama seperti subtract ya. Tapi kalau di trim bedanya di sini objek atau pisaunya, objek pemotongnya itu tidak hilang ya, jadi tetap ada. Oke, kita coba ya. Kita coba pilih trim, kemudian pisaunya itu yang balok, kemudian yang dipotong adalah silindernya. Nah, kita lihat di sini baloknya masih ada ya. Kemudian silindernya kalau kita lihat di sini harusnya dia sudah terpotong ya. Kita pindahkan dulu, kita geser. Nah, ini ya, kita geser. Kita boleh baloknya deh yang kita geser. Nah, kita lihat di sini silindernya sudah terpotong, dengan pisaunya tetap ada ya, tidak hilang. Jadi kita bisa beberapa kali
memotong objek dengan objek lain dengan pisau yang sama, berarti harus menggunakan perintah trim ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya kita coba ini ya, se-intersect. Nah, intersect ini untuk mendapatkan sisa potongan ya. Jadi kalau ada objek 3 dimensi solid yang saling berpotongan, baik itu ada 2 objek atau lebih, nanti jika kalian ingin mendapatkan sisa potongannya, berarti harus menggunakan intersect ya. Contoh, berarti harusnya kalau dari 2 objek ini, maka kita akan menggunakan bagian tengah ini ya, bentuk pie-nya ini ya. Oke, kita coba kita intersect ya, ini kita klik komponen 1, kemudian kita klik komponen 2 ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, sisa potongan. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini adalah perintah split ya. Jadi kalau split itu membagi ya, jadi karena dia split di sini, maka dipotong semua ya. Jadi yang bertemu di sini, yang saling berpotongan akan dipotong semua, dan hasilnya menjadi objek yang ukurannya lebih besar dari potongannya ya. Oke, kita coba. Kita pilih split, perintah split, kemudian kita pilih ini kenapa kepilih yang belakangnya. Oke, saya geser dulu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi dia harus benar-benar yang kepilih adalah yang kita mau ya. Jadi jangan sampai kepilih yang lain. Oke ya, untuk split ini tadi saya ulangi. Sekarang kita klik split, kemudian kita klik komponen 1, kemudian kita klik komponen 2 ya. Kita lihat hasilnya, kita pindahkan keluar. Nah, ini ya, kita keluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian satu lagi ini kita keluarkan. Oke ya, kita pindahin sini. Nah, ini ya. Jadi prinsipnya kalau menggunakan split itu dia hanya membagi dan tidak menghapus objek yang lainnya. Oke ya. Demikian penjelasan dari saya mengenai Boolean operation ya di Google SketchUp. Semoga dengan materi ini nanti kalian bisa membuat objek yang lebih kompleks ya, lebih rumit ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.